Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ya mengenai tahapan perencanaan intervensi komunitas ini ya. Nah, tahapan perencanaan program ya. Jadi spesifiknya adalah tahapan perencanaan program intervensi. Jadi kita kalau mau merencanakan program intervensi apa yang tepat untuk komunitas itu kita harus melakukan 3 tahapan lagi gitu ya. Yang pertama yaitu kita harus melakukan yang namanya problem statement, kebutuhan intervensinya apa. Kalau kemarin sebelumnya kan kita sudah melakukan identifikasi masalah, kemudian analisis masalah, dan kemudian menentukan rumusan masalah utama yang akan disasar sebagai eh, sasaran untuk dipecahkan gitu ya. Jadi yang menjadi target permasalahan untuk yang dipecahkan sebagai masalah prioritas gitu ya kemarin ya. Nah, selanjutnya kita harus menentukan kebutuhan dari permasalahan tersebut yang sudah kita rumuskan itu. Apa kebutuhannya kan gitu ya. Jadi harus dinyatakan dengan yang namanya istilahnya problem statement. Nah, nanti kita bahas apa itu problem statement gitu ya. Kemudian eh, setelah kita menentukan kebutuhannya, nah kemudian kita harus apa? Menentukan program intervensinya kan. Nah, tapi sebelum kita menentukan program intervensinya apa, menyusun programnya, kita harus mencari dulu landasan teoritis dan empirisnya, gitu ya. Jadi ketika kita sudah menemukan kebutuhan dari komunitas itu untuk diintervensi, kita tidak boleh langsung menyusun programnya. Tapi kita harus mencari landasan teoritis dan empirisnya dulu. Jadi menyusun program itu bukan apa? Bukan asal-asalan gitu ya, tapi ada landasan teori dan empirisnya. Kenapa program intervensi ini yang kita buat? Kenapa program intervensi ini yang kita ajukan? Harus ada landasan teoritis dan empirisnya. Nah, oleh karena itu kita setelah menentukan kebutuhan intervensinya kita cari dulu, ya, menemukan dulu, melakukan review literatur dulu untuk menemukan apa? Landasan teoritis dan empirisnya bagi program intervensi itu. Dari mana ya? Dari hasil-hasil riset dan teori-teori yang relevan, yang sesuai gitu ya. Baru kemudian setelah itu kita temukan di situ dasar teoritis dan empirisnya, akhirnya dari situlah kita kemudian menyusun, oh berarti program intervensi inilah yang tepat untuk memenuhi kebutuhan intervensi. Itu tahapan secara umum ya, nanti kita jelaskan secara lebih detail di slide selanjutnya. Nah, ini untuk yang problem statement dulu terkait dengan kebutuhan intervensi. Jadi untuk menentukan kebutuhan intervensi itu dasarnya dari mana? Ya dari hasil kita review terhadap analisis masalah sebelumnya, hasilnya itu ya. Terutama di bagian rumusan masalah. Jadi kita review ya apa istilahnya? Ya review atau apa istilahnya? Overview sedikit ya. Secara singkat itu ya kita flashback kembali gitu ya. Jadi berdasarkan hasil rumusan masalah yang ada di bab 2 itu ternyata permasalahan yang paling utama adalah bla 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 ini berdasarkan pertimbangan USG misalnya kemarin ya. Itu yang paling utama adalah permasalahan ini yang harus dipecahkan dan permasalahan ini eh, terjadi karena disebabkan oleh ini khusus masalah yang kita pilih itu ya, yang sudah kita prioritaskan itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan misalnya USG itu. Nah, berdasarkan dari sini berarti kebutuhannya apa? Misalnya permasalahannya adalah apa? Terkait dengan eh, peran orang tua yang kurang maksimal gitu ya. Ternyata penyebabnya ya hasil dari analisis terhadap rumusan masalahnya itu ternyata penyebab dari masalah terjadi adalah karena jadi kenakalan pada remaja ini atau pada anak ini karena peran orang tua yang kurang gitu. Mereka belum maksimal dalam misalnya melakukan perannya sebagai orang tua dalam mengasuh anak misalnya. Oh, berarti dari situ kan kita bisa apa istilahnya melogikakan sendiri lah, simpelnya gitu ya. Kalau peran orang tuanya yang kurang, berarti kebutuhannya apa? Ya meningkatkan peran orang tua dalam pengasuhan anak kan gitu ya. Kan otomatis gitu ya, gitu ya. Karena
kita udah tahu nih penyebab dari permasalahan itu apa. Gitu kan ya. Karena sudah kita analisis sebelumnya di bagian bab 2 kan ya. Di bagian apa? Identifikasi masalah, analisis masalah gitu ya. Untuk kita udah tahu di situ ya. Jadi untuk rumusan masalah ini kita sudah tahu nih penyebabnya apa sehingga bisa kita logikakan bahwasannya kebutuhannya berarti adalah apa? Meningkatkan peran orang tua dalam pengasuhan atau apa? Meningkatkan pemahaman orang tua tentang peran-peran pengasuhan orang tua terhadap anak itu seperti apa seharusnya. Itu ya. Akhirnya dari situ kemudian kita buatlah pernyataan problem kebutuhannya maksudnya ya. Jadi statement untuk problemnya itu terkait dengan kebutuhan berarti adalah ada kebutuhan untuk apa? Untuk meningkatkan pemahaman orang tua mengenai peran pengasuhannya terhadap anak misalnya gitu ya. Atau kalau masalahnya adalah misalnya peningkatan jumlah kehamilan siswa sekolah di kecamatan X misalnya. Nah, itu yang menyebabkan misalnya misalnya angka kehamilan yang meningkat di kecamatan X. Jadi angka kehamilan di kalangan remaja di kecamatan X misalnya ya, itu ternyata disebabkan oleh apa? Kehamilan pada siswa sekolah. Yang paling banyak terjadi itu ternyata pada siswa sekolah jumlah kehamilannya. Sehingga yang perlu diadres, disasar itu ya, berarti apa? Adalah mengurangi jumlah kehamilan pada siswa sekolah. Karena yang paling banyak terjadi itu pada siswa sekolah ternyata. Nah, berarti bagaimana kebutuhannya itu adalah berarti apa? Bagaimana mengurangi jumlah kehamilan pada siswa sekolah di kecamatan X itu. Gitu kan ya. Itu contoh gitu ya, bagaimana kita menentukan kebutuhannya itu, problem statement-nya. Di pernyataan yang tegas mengenai ini loh kebutuhannya. Itu dasarnya dari hasil analisis masalah sebelumnya kita review gitu ya. Dari rumusan masalah yang sudah ditentukan sebelumnya gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita mencari gitu ya, landasan teoris dan empirisnya untuk menentukan nantinya program intervensi apa yang tepat gitu ya. Nah, jadi kita cari dulu. Oh, ternyata misalnya ini ini ada 3 ini ya. Ternyata berdasarkan hasil-hasil risetnya siapa ini? Misalnya Manlove tahun 98. Oh, ternyata beberapa pendekatan itu bisa digunakan ya untuk menangani problem kehamilan pada remaja. Nah, beberapa studi menunjukkan bahwasanya ternyata anak-anak remaja atau remaja perempuan yang drop out dari sekolah itu mereka ternyata lebih beresiko untuk untuk mengalami kehamilan di luar nikah, kehamilan yang tidak direncanakan, unplanned pregnancy gitu ya, dibandingkan mereka yang lulus sekolah. Oh, berarti dari sini kan kita bisa mengetahui, oh berarti kalau kita mau menyusun program nantinya berarti kita harus meningkatkan angka kelulusan sekolah. Logikanya bisa dipahami ya. Tadi kan berdasarkan hasil riset itu kan ya, remaja perempuan yang drop out dari sekolah, artinya yang tidak lulus sekolah, itu lebih beresiko. Artinya resikonya lebih tinggi untuk mengalami kehamilan di luar nikah, kehamilan yang tidak diinginkan, kehamilan yang tidak direncanakan daripada mereka yang lulus sekolah, gitu ya. Berarti programnya yang tepat adalah apa? Berarti programnya harusnya adalah meningkatkan meningkatkan angka kelulusan sekolah. Untuk apa? Untuk mengurangi resiko ini tadi ya, resiko kehamilan yang tidak diinginkan, karena berdasarkan riset seperti itu gitu ya. Loh, dari sini aja kita sudah langsung dapat ya programnya apa gitu ya. Jadi makanya hasil riset terutama itu ya, hasil riset sebelumnya itu sangat penting untuk kita review, untuk kita temukan gitu ya. Sehingga dari situ kita mendapatkan inspirasi nanti program apa yang tepat untuk dikembangkan gitu ya.
Ini salah satu contoh gitu ya. Berdasarkan hasil riset sebelumnya, kemudian kita menemukan inspirasi. Oh, berarti kalau seperti logikanya, berarti programnya yang tepat adalah apa? Meningkatkan angka kelulusan sekolah, berarti programnya. Nah, bentuk kegiatan seperti apa nanti? Nah, itu nanti yang kita pikirkan. Tapi yang jelas kita sudah menemukan berarti program yang tepat untuk salah satunya ya, salah satu program yang tepat adalah meningkatkan angka lulusan sekolah untuk menurunkan angka kehamilan tadi itu ya pada remaja gitu ya. Khususnya perempuan tuh. Iya, kehamilan ya perempuan ya, bukan laki-laki ya. Itu. Tapi yang kita sasar ya memang perempuannya gitu ya. Kemudian selain itu ya. Oh ya, ini disasar bukan hanya perempuannya tapi juga laki-laki ya. Nanti bias gender ini ya. Ya, bukan hanya perempuan tapi laki-laki. Ya, laki-lakinya juga harus dididik ya. Kalau perempuannya masa berarti yang salah seolah-olah perempuannya ya, laki-lakinya juga ini. Jadi semua pelajar berarti itu harus diarahkan ya programnya, nanti program yang mengarahkan agar semua pelajar itu lulus sekolah gitu ya. Sehingga dengan demikian tidak ada laki-laki atau perempuan yang terlibat di dalam tadi peristiwa akhirnya yang menghasilkan kehamilan itu ya. Itu. Karena kehamilan terjadi karena peran ya baik siswa laki-laki maupun perempuannya kan ya. Itu. Kemudian other studies, nah ini ya, studi lain juga menunjukkan bahwasannya apa? Perempuan yang mengalami kehamilan, remaja yang hamil tanpa direncanakan gitu ya, artinya hamil di luar nikah lah simpelnya gitu ya. Itu ternyata terjadi kenapa? Karena mereka tidak menggunakan kontrasepsi, alat kontrasepsi, atau mereka menggunakannya tapi tidak konsisten. Ini terlepas kita ngomong soal sisi agamanya loh ya. Ini hasil riset mengatakan seperti itu. Ya, ini terutama risetnya kan di barat ini ya, Mensch and Kendall 92. Nah, berarti solusinya apa? Berarti perlu program yang apa? Meningkatkan apa? Kesadaran dan juga apa? Kemauan untuk menggunakan kontrasepsi secara konsisten. Jadi meningkatkan pemahaman mengenai fungsi kontrasepsi dan apa? Kemauan untuk menggunakannya secara konsisten. Itu contoh misalnya itu ya. Kalau tadi yang sini fokusnya ke apa? Peningkatan angka kelulusan sekolah, programnya kalau ini fokusnya ke apa? Penggunaan kontrasepsi berarti untuk mengurangi kehamilannya. Kemudian kalau yang ketiga, nah ini hasil riset menunjukkan gitu ya. Miller et al. Miller dan kawan-kawan ya tahun 98 mengatakan bahwasannya ternyata remaja perempuan gitu ya yang ikut di dalam kelompok olahraga tertentu itu ternyata mereka punya rata-rata apa ya, punya tingkat yang lebih rendah dalam hal perilaku seksual yang beresiko atau juga kehamilan juga. Jadi mereka yang ikut klub olahraga tentu atau ya ikut aktivitas lah kelompok olahraga tentu itu resikonya lebih kecil gitu ya dalam hal kehamilannya itu. Nah, berarti bisa disimpulkan berarti ya program yang tepat salah satunya selain dua tadi adalah apa? Mengadakan program apa? Program misalnya mereka diwajibkan untuk apa? Mengikuti aktivitas fisik, olahraga itu. Ya, entah nanti kita pikirkan seperti apa program, tapi yang jelas programnya adalah program untuk meningkatkan partisipasi remaja di dalam kegiatan-kegiatan keolahragaan. Gitu ya. Dari sini kan kita bisa paham ya bagaimana fungsi dari review terhadap riset-riset sebelumnya. Literatur terkait dengan riset terutama ya. Ternyata seperti ini. Nah, akhirnya dari sini kita bisa menemukan inspirasi. Berarti programnya adalah tentang ini, gitu ya, yang tepat, gitu ya. Dasarnya dari hasil riset sebelumnya ini tadi, gitu ya. Di sini kita tadi sudah menemukan tiga program bahkan itu ya. Itu. Jadi sangat berfungsi sekali dan dasarnya ilmiah sekali gitu kan ya, karena didasarkan pada hasil riset sebelumnya, bukan asal ngomong gitu istilahnya gitu ya. Bukan ujuk-ujuk, bukan tiba-tiba kita mengusulkan program gitu ya, tapi ada dasar ilmiahnya dari hasil riset sebelumnya gitu ya. Nah, kemudian nanti ya sebelum kita ngomong soal
cara menyusun programnya. Nah, kita ngomong dulu terkait dengan tujuan intervensinya gitu ya. Ketika kita mau menyusun program, kita harus memperjelas tujuannya juga gitu ya. Ini perlu diperhatikan. Jadi tujuan dari suatu program intervensi itu harus benar-benar spesifik gitu ya. Spesifik maksudnya apa? Benar-benar ya jelas gitu ya. Benar-benar jelas itu. Jadi di situ kalau kita nanti menuliskan tujuan intervensi ini adalah apa, atau tujuan program intervensi ini adalah harus lengkap mulai dari apa nama programnya, terus kemudian misalnya harus jelas misalnya caranya, cara melaksananya dengan apa, kemudian targetnya juga harus jelas, kemudian siapanya, subjeknya, ibaratnya 5W1A-nya harus tertulis dengan jelas seperti itu. Tertulis di tujuannya. Jadi yang ditulis bukan hanya tujuan umum tapi tujuan khusus gitu ya. Itu. Nah, cara menentukan tujuan satunya dengan model SMART. Jadi ya ini indikatornya lah, harus SMART lah. Pertama, SMART itu adalah S-nya adalah spesifik, jadi harus jelas kegiatannya, kemudian juga harus M, measurable, terukur target capaiannya, kemudian attainable, dapat dicapai. Jadi tidak bukan berdasarkan yang muluk-muluk apa, tapi memang berdasarkan pengukuran yang tepat gitu ya. Attainable dapat dicapai dan measurable tadi ya. Kemudian realistic or relevan, jadi relevan dengan kebutuhannya. Jadi tidak ujuk-ujuk sama. Jadi relevan dengan kebutuhannya, selaras dengan kebutuhannya apa tadi gitu ya. Enggak asal bikin gitu ya. Kemudian time bound, ada ukuran waktunya, batas waktunya. Dari kapan sampai kapan gitu ya. Berapa lama gitu ya. Ya ada batas waktu yang jelas gitu ya. Nah, ini contoh. Nah, ini contoh. Contoh bagaimana kita menuliskan tujuan spesifik itu. Kalau tujuan umumnya kan ini tujuannya adalah untuk menurunkan, ya ini kan tujuan umum ya, menurunkan tingkat kehamilan pada remaja tadi ya tujuannya. Nah, kemudian nama programnya adalah, program umumnya adalah meningkatkan kelulusan sekolah. Ya, programnya adalah meningkatkan kelulusan sekolah. Nanti kegiatannya nanti ya kita jelaskan di bagian nanti ya, menyusun program nanti ya, dan di bagian-bagian selanjutnya nanti di pertemuan selanjutnya. Secara umum programnya tadi apa? Meningkatkan kelulusan sekolah untuk tujuan menurunkan tingkat kehamilan pada remaja. Nah, tujuan yang spesifiknya seperti apa seharusnya? Nah, ini contoh. Contoh pertama ini berarti harusnya adalah seperti ini. Setelah berpartisipasi, contohnya ya, setelah berpartisipasi dalam 80% kegiatan dukungan akademik sepulang sekolah gitu ya. Jadi kegiatannya ini adalah dalam bentuk dukungan akademik setelah sekolah. Jadi mereka diberikan misalnya les atau apa nantinya ya, rincian kegiatannya di dalam program itu ya. Harapannya adalah berarti tujuannya nanti setelah berpartisipasi dalam 80% kegiatan-kegiatan dukungan akademik ini, maka 70% dari siswa itu yang berpartisipasi dalam program tersebut itu diharapkan akan menunjukkan perubahan yang positif dalam hal sikap terhadap kelulusan dari sekolah menengah itu ya. Dari sekolah menengah atas misalnya gitu ya. Ataupun sekolah menengah pertama kalau tujuannya anak SMP berarti ya. Gitu. Jadi ini kita targetnya jelas, kegiatannya juga jelas, tercermin di sini ya. Terus kemudian capaiannya juga jelas. Kemudian subjeknya siapa juga jelas di sini. Gitu ya. Jadi ini contoh kita menuliskan tujuan yang spesifik gitu ya. Dan yang kedua, meningkatkan minat dalam karir kesehatan ini ya. Ini terkait dengan ya karir kesehatan, meningkatkan minatnya ini terkait dengan kelulusan nanti. Ini contoh juga. Pada 50 remaja perempuan beresiko yang memang benar-benar beresiko ini ya. Ini intervensi yang sifatnya apa ini sekunder ini ya, yang beresiko. Nah, dengan menerapkan program pembicara dari lulusan yang telah sukses pada tahun 2000 sekian gitu ya misalnya. Jadi tujuannya sama ini sebenarnya untuk meningkatkan lulusan sekolah. Jadi tapi dispesifikan ini meningkatkan minat dalam karir kesehatannya nanti. Harapannya mereka semakin berminat dalam karir kesehatan, artinya melanjutkan studi ya. Kan jadi kalau melanjutkan studi berarti kan otomatis apa? Ya lulus sekolah gitu kan ya. Itu. Jadi gitu logikanya. Jadi dispesifikan meningkatkan minat karir dalam karir kesehatan. Nah, siapa subjeknya 50 remaja perempuan beresiko itu.
di sekolah gitu ya, dengan menerapkan programnya apa? Pembicara dari lulusan yang telah sukses gitu. Jadi mengundang dulu pembicara yang telah sukses dari lulusan sekolah itu untuk menginspirasi mereka agar mereka punya minat dalam bidang karir kesehatan, melanjutkan studi ya, tidak drop out kan itu. Kemudian ada juga yang ketiga, nah pada tanggal 15 Maret 2000 sekian, nah misalnya ini spesifik lagi sampai tanggal ya, akan dilakukan apa? Program berupa field trip gitu ya, kegiatan field trip, 2 field trip ke institusi pendidikan lokal atau akademi pelatihan untuk setidaknya 50 remaja berhubungan beresiko di SMA X ya, spesifik sekali nih ya. Tujuannya apa ya? Sama sebenarnya, tujuan untuk meningkatkan kelulusan sekolahnya dengan cara field trip itu, sehingga mereka punya wawasan, punya pandangan yang lebih luas bahwasanya oh ternyata penting untuk melanjutkan studi agar mereka punya masa depan yang lebih baik dan tidak hanya berpikir mengenai alah, atau bahkan mereka jangan sampai mereka tidak punya pandangan sama sekali setelah ini gitu nih, atau mereka ya udah drop out aja toh nggak ngapa-ngapain. Nah, tujuan field trip ini kan memberikan mereka wawasan bahwa mereka masa depan mereka masih panjang kira-kira gitu, dan mereka harus uh, melanjutkan studi misalnya itu ke uh, akademi pelatihan atau ke perguruan tinggi lokal itu misalnya itu ya, yang mana dengan mereka kuliah lanjut itu ya, mereka akan mendapatkan masa depan yang lebih cerah gitu ya. Itu. Nah, kemudian pertimbangan dalam merancang program intervensi lah, ini kita perlu pertimbangkan ya faktor usianya. Kalau untuk anak-anak tentu beda dengan untuk remaja. Untuk remaja juga beda dengan untuk orang dewasa dan seterusnya gitu ya. Kemudian perbedaan budaya dari segi etnis, agama, ras. Nah, ini juga harus kita sesuaikan ya. Kan faktor budaya sangat penting ya, dan tentunya akan berbeda perlakuannya, caranya juga. Faktor gender ya, antara laki-laki perempuan, nah sangat mungkin dalam beberapa hal atau beberapa program tentu perlu disesuaikan gitu ya. Kemudian faktor situasional gitu ya, itu juga penting untuk dipertimbangkan gitu ya. Oke, sementara ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.